Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Saya berdoa dan saya percaya semua kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pagi hari ini seperti tema kita di bulan November, kita mau bersama-sama berdoa yang efektif kepada Tuhan. Dimulai dari diri kita sendiri, berhubungan yang intim dengan Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu pagi ini Tuhan. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami. Yang terbaik pagi ini kami mau beri kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hati kami mau terus menyembah Engkau, melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Amin. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Amin. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Kami rindu hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, lawatlah setiap kami.
Ralabaishi karalabata karalabaishi. Ralabaishi karalabaishi ndaralabaishi. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lewatlah hadirat-Mu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lewat setiap kami Tuhan. Yesus Raja, waktu ku datang Yesus kami segenap hatiku dan keluargaku, rindu menyembah-Mu. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau. Yesus ku sembah Kau. Segenap hatiku dan keluargaku, rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan keluargaku, rindu menyembah-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan keluargaku, rindu menyembah-Mu Yesus. Kami sembah Engkau, kami sembah Kau. Kau Allah kami, Kau Raja kami, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Kami tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Kami muliakan Engkau Tuhan di tempat ini. Hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah. Terpujilah Engkau Yesus. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau pusat penyembahan kami. Hanya Engkau pusat pujian kami. Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja. Terpujilah nama-Mu. Terpuji Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Dari hati kami mau katakan sekali lagi kepada-Mu. Kami angkat tangan kami. Kami mau bawa pujian kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami masuk hadirat-Mu, mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau.
segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu segenap hati kami ya Allah. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Benar Tuhan, inilah kerinduan setiap kami umat-Mu Tuhan. Biar setiap umat-Mu yang hari ini sedang beribadah bersama-sama Tuhan, boleh melekatkan hatinya hanya kepadamu Tuhan. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada kepastian buat setiap kami Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami. Kaulah sumber penghiburan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami terus berjalan bersama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang terus memberikan kami kekuatan yang baru. Kami mau terus pegang janji-Mu hari-hari ini Tuhan, dan kami mau terus berjalan bersama-Mu. Setiap kita yang mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mari kita katakan amin, haleluya. Kita mau sama-sama terus berjalan bersama Tuhan, amin. Mari katakan, sungguh tak pernah kami ragu akan janji-Mu Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama-Mu. Haleluya. Mari dengan iman katakan, tak pernah ku ragu
kasih Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada dan masih terjadi saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah umat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat iman yang Kau beri bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh teguh Tuhan percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada Tuhan, masih terjadi di tempat ini, masih terjadi dalam keluarga kami, bahkan mujizat masih terjadi bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau belajar lebih lagi Tuhan, mengerti arti kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, teguhkan kami, kuatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman ini tertanam dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan Yesus, dan jamah setiap kami. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Wah, luar biasa. Ya, ini adalah bulan November dan ini minggu pertama. Sebelum saya mulai sharing, saya mau ingatkan, hari ini kita ada perjamuan kudus, jadi siapkan hati dan kemudian roti dan anggur supaya kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Seperti biasanya, ini kita ada tema yang baru, yaitu doa yang efektif pada bulan ini. Senang sekali saya bisa berbagi. Saya mau sapa Bapak Ibu di mana saja berada, baik yang di Jambi, ya, PCC Jakarta, Medan, Muara Bungo, atau dimanapun Bapak Ibu ikut ibadah online ini sama-sama. Senang sekali kita bisa berjumpa dan berbagi firman. Doa saya Bapak Ibu alami terobosan, mengalami suara Tuhan di dalam ibadah ini bersama-sama. Baik juga yang ada di audien, ya. Pasti akan diberkati. Amin. Mantap. Mari kita lihat sama-sama bagaimana sih doa yang efektif, bukan hanya dijawab tapi memang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Doa ini bukan kita memaksa Tuhan, tetapi adalah bagaimana kita menyelaraskan kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Ada yang bilang, Pak, saya terus berdoa tapi Tuhan tidak jawab. Mari kita lihat firman Tuhan. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga sampai ke-8 saya akan bacakan. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Nah, ini ada doa yang salah nih ya. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Prinsipnya doa kita itu yang efektif adalah doa sesuai kehendak Tuhan. Bukan memuaskan keinginan kita, kehendak kita, kemauan kita, hawa nafsu kita, tetapi hendaklah seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Jadi Tuhan itu mau kita setia, berharap kepadanya, hanya melayani Dia, hati, fokus, hobi dan cinta kita itu prioritas ada sama Tuhan. Hal-hal yang Tuhan suka kita suka, hal-hal yang Tuhan benci kita benci. Itu prinsip orang-orang benar, doa yang efektif. Kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Walaupun dosa kita banyak, Tuhan juga sayang kita. Tapi masalahnya kalau kita berdosa, waktu kita berdoa, kita tertuduh. Itu sebabnya Tuhan mau kita datang dengan hati nurani yang murni. Berikut, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Perhatikan ya, garis bawahi. Jadi kasih karunia Tuhan itu besar. Karena itu ia katakan,
Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihi orang yang rendah hati. Terus, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kita jangan jadi orang cengeng yang jatuh bangun dalam dosa. Ada dosa-dosa itu mesti kita lawan dengan kuasa Roh Kudus yang ada di hati kita. Tentu, saudara, asal kita mau, ya, Tuhan memberi kita kekuatan. Terakhir ayat ke-8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi prinsipnya Tuhan mau kita beriman sungguh-sungguh kepada Dia. Nah, kita kembali kepada doa yang efektif. Jadi bagaimana doa yang efektif itu? Pertama adalah doa kita harus sesuai kehendak Tuhan. Apa yang harus sesuai kehendak Tuhan? Kita cari tahu isi hati Tuhan. Kita cari tahu kerinduan Tuhan. Dengan cara apa? Banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Ya. Kadang-kadang orang bilang gini, Pak, kita jangan paksa Tuhan. Ya, memang kita gak bisa paksa Tuhan. Tapi ada hal-hal yang sepertinya Rasul Paulus, Rasul Petrus seolah-olah memaksa. Misal orang sakit sembuh. Ya. Tapi itu sebenarnya bukan paksa, tapi dia sudah tahu Tuhan ingin orang itu sembuh. Tuhan mau kita pulih. Tuhan tidak mau kita terus-terus menderita. Nah, misalnya ada bagian yang manusia harus lakukan, ada bagian yang Tuhan bisa lakukan. Saya kasih contoh ya. Hari-hari ini karena banyak di rumah, orang-orang pada piara ikan. Saya juga ikutan piara ikan, tapi yang merawat bukan saya, Samuel anak saya. Ada cana, ada apa gitu, sebenarnya itu gabus sih. Kemudian dikasih makan. Nah, saudara tahu, kalau misalnya ikannya sakit, kita doakan dengan mujizat, ya supaya sembuh, bisa gak? Bisa. Saya sudah pengalaman. Ikan mas yang sudah ngap-ngap diperintahkan sembuh-sembuh. Tapi itu mujizat sekali, habis itu kita mesti cuci, maksudnya akuariumnya dibersihin, airnya diganti. Karena kelalaian kita, ikannya sakit, kita doakan sembuh, tapi berikutnya kita mesti maintain dan kasih makan, sama dengan tubuh kita. Karena kelalaian kita ini sakit, kadang-kadang kita gak tahu, kita doa, Tuhan bisa sembuhkan, tapi bagian kita adalah olahraga, hidup sehat, maintain, seperti itu. Jadi sebenarnya harus kerjasama. Yang kita mesti pahami, Tuhan mau kita sehat, Tuhan mau kita sembuh, Tuhan mau keuangan kita diberkati. Contoh lagi kalau soal keuangan, ya. Tuhan bilang kita mesti bekerja, baru mendapatkan upah. Nah, berdoa kok Tuhan gak berkati aku. Saudara, kita mesti kerja. Pak, aku sudah kerja sungguh-sungguh, tapi gak dapat tabungan. Nah, masuk ke poin kedua, apakah pengelolaannya bagus? Kan Tuhan mau kita mengelola dengan baik keuangan kita. Menabung, ya. Kemudian ada roti yang dimakan, ada roti yang ditabur. Kita mesti investasikan uang kita dengan bijak sesuai kehendak Tuhan. Jadi saudara, kembali ada sisi bagian kita yang mesti disiplin, ada sisi bagian Tuhan. Yang di sini dibutuhkan adalah hikmat. Hikmat Tuhan. Saudara perlu berhikmat di dalam saudara mengatur hidup kita, baik pun sisi tubuh, baik di sisi yang juga keuangan, di pelayanan, di berbagai sisi. Nah, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kembali kepada firman. Firman mesti menuntun kita mesti banyak merenungkan firman supaya pikiran hati kita selaras dengan kehendak Tuhan. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara ambil waktu bisa intim, ya, dan itu konsisten, bukan sekali-sekali.
Supaya dalam segala hal waktu kita berdoa, kita sudah yakin ini kehendak Tuhan. Dan pasti Tuhan jawab. Bukan kita jadikan Tuhan seperti dukun. Itu maksudnya. Ya. Ada hukum-hukum yang sudah Tuhan tetapkan, jangan kita langgar. Hukum tabur tuai, hukum alam. Sekalipun, ya, kalau kita kepepet, kita berdoa, Tuhan ada kemurahan. Tapi itu tidak berlaku terus-menerus menurut saya. Ada wewenang dan kuasa Tuhan yang sempurna yang mesti kita fahami dan kerjasama. Oke, itu poin pertama saya. Jadi belajarlah doa yang efektif. Doa yang efektif adalah doa yang sesuai kehendak Tuhan. Doa yang sesuai kehendak Tuhan didapati lewat bersekutu dengan Tuhan. Hal yang kedua, saudara, kita berdoa haruslah dengan iman atau doa percaya, dengan percaya. Matius 21 ayat 18 sampai 22 ini merupakan ayat tema kita juga, saudara. Saya bacakan ya. Kisahnya adalah Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Waktu saya baca ini dulu, saya bilang Yesus kejam. Kenapa Yesus begitu lihat gak berbuah, Tuhan kutuk? Nah, rupanya saya baca sejarahnya, ya, kisahnya. Seharusnya musim waktu Yesus lewat itu pohon ara berbuah. Tapi waktu itu Yesus tidak melihat buahnya, maka Yesus kutuk. Jadi saudara-saudara, ya, kita ini harus berbuah dan berbuah pada musimnya. Artinya apa? Tuhan tidak suka keabnormalan. Tumor, sakit penyakit, ya, hal-hal yang tidak normal itu Tuhan gak suka. Saudara boleh kutuk, saudara boleh hardik, supaya Tuhan buat mujizat. Ini prinsipnya. Berikut, melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara. Itu garis bawahi ya, ini janji Tuhan. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ini dahsyat saudara. Ya, bukan saja gunung masalah, tapi Tuhan bilang gunung benaran juga bisa gitu. Ya, bagaimana cara Tuhan melakukan saya tidak tahu, lewat gempa, lewat apa. Tapi poinnya di sini adalah Tuhan memberikan kita mandat otoritas lewat kita percaya, beriman. 22, dan apa saja, garis bawahi apa? Apa saja itu apa? Semuanya. Yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin saudara? Amin. Yang percaya katakan amin. Ya, terima kasih untuk responnya, ya, baik yang di sini maupun yang di rumah. Apa saja yang kamu minta dan kamu percaya, kamu akan menerima. Dasar kita percaya tentu hati nurani kita tidak tertuduh. Kita tahu yang kita percaya itu kehendak Tuhan. Jadi kita minta dengan sungguh-sungguh. Lalu Tuhan pasti, ya, sekali lagi Tuhan pasti menjawabnya. Ada banyak sekali kasus, saudara, ya, contoh-contoh di Alkitab maupun di dalam kejadian sehari-hari, kita bisa ketemukan bagaimana doa orang yang percaya. Percaya itu beda sama yakin. Percaya itu Tuhan, bukan aku hebat, tapi aku mempercayai kuasa-Mu. Aku mempercayai mujizat dari Engkau, saudara. Yang paling nyata adalah pembangunan sekolah kita, hidup Bapak Ibu Saudara sampai hari ini. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, Dia akan bertindak. Mungkin saudara sedang alami kesesakan atau mau cari bisnis,
atau mau rintis bisnis, atau di masa-masa corona ini bisnis saudara susah, percaya Tuhan mengasihi saudara, Tuhan akan pelihara saudara, Tuhan akan buka jalan buat saudara, saudara yang sedang kuliah, saudara yang sedang mau cari kerja, percaya ada waktu Tuhan, yang penting saudara tidak malas, Tuhan akan pelihara saudara. Ya, nantikan Tuhan, tidak akan sia-sia. Nasihat saya buat saudara adalah banyak berdoa dan merenungkan firman. Ya. Oke, yang berikut adalah doa dengan otoritas atau doa dengan perintah. Saudara perhatikan tadi di Matius 21 ayat 18-19, coba kita lihat ya. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Ini perkataan Yesus, dia tidak mengemis, dia tidak mudah-mudahan, tapi dia perintahkan. Nah, doa seperti inilah yang Tuhan mau kita orang percaya praktekkan. Ya, coba lihat ayat 20. Ini 20 tadi kan muridnya tanya, terus Tuhan bilang gini, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jadi saya mau ajak saudara, dalam berdoa itu pakai perintah, jangan mengemis. Ya. Beda kalau hakim yang lalim itu kan dia berulang-ulang memohon, ya, supaya ada kemurahan. Tapi hal yang sudah pasti, misalnya saudara doakan orang sakit. Kemarin minggu yang lalu saya khotbah di Pelita Jalan Baru, lalu saya lihat hambanya Perija kan sudah 5 bulan pakai tongkat. Saya bilang, waktu nyanyi lagu bersama Yesus, iman saya timbul. Saudara dalam komunitas, dalam pujian, lagu yang menyanyikan firman tuh iman saya timbul, lalu saya tergerak untuk doakan. Ya. Alkitab bilang bukan cuma berdoa, tapi sembuhkan orang sakit. Saya perintahkan kakinya yang sakit itu sembuh, pulih, tidak tergantung tongkat, dan saya suruh jalan. Beliau jalan tanpa tongkat, walaupun masih tertatih-tatih, tapi dia bisa jalan tanpa tongkat. Dan saya percaya saudara, itu akan menjadi berkelanjutan prosesnya sembuh yang permanen. Tuhan terima kasih seperti Engkau perintahkan untuk menyembuhkan yang sakit. Sekarang hamba-Mu ini kakinya sakit sudah 4-5 bulan. Memang sudah dioperasi tapi dia masih mengandalkan tongkat. Tuhan kami mau, aku mau seperti yang Engkau mau Tuhan supaya hamba-Mu ini sembuh. Tidak bergantung tongkat ketika berjalan. Aku berdoa supaya tulangnya kuat, sel-selnya kuat, sarafnya kuat. Bukan oleh kekuatan dia, tapi bilur Yesus. Sekarang ada yang tidak sempurna, bilur Yesus menyembuhkan, menyempurnakan. Sekarang juga, saat ini dalam nama Yesus, aku perintahkan kaki ini sembuh, kuat. Sarafnya, tulangnya, semuanya sehat dalam nama Yesus. Jadi dia akan berjalan di dalam nama Yesus tanpa tongkat. Tuhan terima kasih, lakukanlah dan muliakanlah nama-Mu, supaya nama-Mu ditinggikan. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Taruh dulu gitar. Dalam nama Yesus, jalan dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah sehat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jadi sehat. Mulai hari ini, mulai detik ini, hamba-Mu kuat, hamba-Mu akan berjalan di dalam nama Yesus. Di luar daripada kenormalan, dia akan sembuh lebih cepat karena kuasa dari Yesus. Tuhan membebaskan dia, Tuhan menyembuhkan dia oleh bilur-bilur Yesus. Jadi sehat dan jadi sembuh. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, kami materaikan kekuatan kesembuhan ini. Hamba-Mu akan berjalan mulai hari ini makin hari makin kuat. Dan dia dapat melayani seperti biasa bahkan lebih lagi oleh kekuatan kasih Tuhan.
dalam nama Yesus. Amin. Dia sudah beberapa bulan kecelakaan, ditabrak anjing, terus operasi, ya, tapi belum pulih-pulih. Tapi saya percaya Tuhan ingin pulihkan. Makanya saya doakannya dengan perintah. Nah, sama dengan tulang punggung saya. Ada terjadi, saudara, penghitaman dari tulang rawan saya. Dan menurut medis itu kan memang penuaan dini, ya, dan tidak bisa diapa-apain kecuali dioperasi. Tapi saya timbul iman, saya percaya, saya perintahkan supaya tulang punggung saya, ya, tulang rawannya multiplikasi. Setiap kali saya ingat saya perintahkan, dan puji Tuhan sampai hari ini sudah 3 tahun, tambah hari tambah baik. Sudah dengarkan, tambah hari tambah baik, tambah hari tambah hilang sakitnya, ya. Dan saya sehat dan oke. Puji Tuhan, saudara, saya mau saudara praktekkan. Ya, ada doa-doa yang mesti dengan perintah. Apalagi kalau orang kesurupan, ada setannya, jangan ditawar-menawar, apalagi diajak bicara. Saudara perintahkan, suruh dia keluar. Doa dengan otoritas. Yang terakhir sebagai penutup saya mau ingatkan lagi, jangan izinkan dosa menghalangi doa kita. Doa bisa jadi gak efektif kalau ada dosa. Seperti dalam Yakobus 4 ayat 8 tadi, ya, ada dosa yang menuduh kita sehingga kita jadi tertuduh. Walaupun kita berdosa, Tuhan sayang kita. Sudah jangan salah, Tuhan juga akan pelihara kita. Tapi karena dosa kita jadi tertuduh, jadi iman kita, ya, jadi hati nurani kita tertuduh, maka doa kita jadi gak efektif. Jadi gimana? Kalau ada dosa, ngaku, minta ampun, ya, bereskan. Sebelum juga perjamuan kudus, kita mau bereskan supaya kita bertumbuh, kita bagus, ya, kita baik. Ya, terus ingat, kata kunci di sini doa yang efektif adalah saudara memahami kehendak Tuhan. Banyak orang yang dekat dengan Tuhan, saya mau teguhkan lagi, kelihatannya sering ke gereja tapi tidak memahami kehendak Tuhan. Seperti 12 murid. Ya. Saudara ingat 2 minggu lalu saya khotbah tentang perjamuan akhir rahasianya. Ya. Kalau belum, saudara boleh lihat di YouTube. Cerita di Yohanes 13, rahasia perjamuan kudus judulnya. Nah, dalam Yohanes 13 ayat 28-29, murid-murid itu semakan di perjamuan akhir sebelum Yesus disalib. Tapi mereka gak tahu kehendak Tuhan. Mereka gak tahu Tuhan sedang ngomong apa sama Yudas. Hanya murid Yesus yang dikasihi, yaitu Yohanes yang di sebelah kanan Yesus yang paham. Karena dia tanya dan dia dekat, Tuhan beritahu dia. Yang lain berasumsi. Coba kita lihat ya, Yohanes 13:28. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. 29. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka, asumsi ini ya, bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Padahal saudara, ya, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sebenarnya Yesus mau dia bertobat, ingatkan dia, tapi Yudas malah pergi, tidak menyelesaikan perjamuan malam, dia jual Yesus dengan 30 keping perak. Nah, ini gambaran 12 murid ada bersama-sama dengan Tuhan, tapi ada yang tahu kehendak Tuhan dengan jelas, ada yang berasumsi, ada yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Nah, saudara, bagian yang mana? Saya percaya kita semua mau jadi Yohanes, murid yang dekat dan mengenal isi hati Tuhan. Sebelah kirinya, ya, saya sudah jelaskan dalam khotbah saya yang 2 minggu lalu, 11 Oktober kalau nggak salah, itu sebelah kirinya Yudas. Kenapa kirinya Yudas, kanannya Yohanes? Lihat sendiri YouTube-nya, ya kan? Saudara, dua-duanya sebelahan sama Yesus. Tapi yang satu mengenal kehendak Tuhan dan melakukannya, yang satu
tahu maksud Tuhan tapi tidak taat melakukannya. Ya, dia menyimpang dari kebenaran. Jadi sederhana sebenarnya, doa yang efektif itu saudara mesti dekat, intim, melalui baca firman dan hidup dalam komunitas yang benar. Ngobrol, ya, tanya sama PKS, tanya sama teman-teman, maksud Tuhan itu gimana, kehendak Tuhan gimana, itu akan menolong saudara jauh lebih cepat bertumbuh. Puji Tuhan, terima kasih sudah beribadah bersama-sama. Doa saya apapun pergumulan saudara, doa saudara dijawab karena saudara sudah belajar bagaimana doa yang efektif dan saudara akan dapat mendapat jawaban doa yang efektif. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur, kami mau bertumbuh, kami mau terus belajar. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang efektif, intim dengan Tuhan, mengenal kehendak Bapa. Tuhan, aku berdoa siapapun kami yang sedang butuh jawaban doa, Bapa, Engkau mengunjungi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bekerjalah di antara kami, supaya firman yang kami dengar bertumbuh dalam hidup kami. Siapkan hati kami, sebentar kami akan perjamuan, biarlah tubuh dan darah Tuhan bersekutu, menguatkan kami, menyatu dengan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya beri waktu saudara untuk mempersiapkan anggur dan roti perjamuan. Rotinya boleh roti apa saja, karena itu hanya media, ya. Kalau gak ada anggur boleh pakai air putih, ya, atau teh manis, atau kopi. Yang penting iman saudara adalah kita merenungkan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari kita bersyukur, kita pegang roti dan anggur di tangan kita. Bapa Surgawi, kami menghayati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami lakukan ini karena kami percaya 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mati di kayu salib, menebus dosa kami. Kami yang mengaku di mulut, percaya di hati Yesus adalah Tuhan, kami diselamatkan. Berkati roti dan anggur ini, kami mengingat sengsara-Mu di kayu salib. Kami mau bersekutu dengan Engkau di dalam nama Yesus. Lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti perjamuan yang di atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan perjamuan yang sudah kita doakan ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur. Kami lakukan ini bukan sekedar seremonial, tapi kami mengingat pengorbanan-Mu. Kami mau beritakan kepada dunia bahwa Engkau ada dan Engkau hidup. Kami mengaku Yesus di mulut, percaya di hati. Siapapun yang ikut ibadah ini,
baik dengan HP, dengan komputer, di layar. Berkati. Kalau di antara kami ada yang belum mengenal Yesus sungguh-sungguh, yang butuh, yang berdosa, yang butuh Tuhan, hamba berdoa Tuhan selamatkan. Bapak Ibu, kalau engkau dengarkan firman hari ini, engkau berkata, aku sedang susah, aku butuh Tuhan. Biarlah engkau undang Yesus masuk dan bertata. Mungkin sudah puluhan tahun yang lalu engkau dengar kabar ini, tapi hari ini hatimu tergerak. Engkau mau ambil keputusan sungguh-sungguh menerima Tuhan. Atau engkau mau baharui imanmu karena engkau sudah bersalah dan berdosa. Sudah lama tidak lagi berdoa. Hari ini ikuti doa saya. Karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mau selamatkan engkau. Bersama-sama dengan saya ulangi kalimat yang saya doakan. Tuhan Yesus, hari ini saya mengundang engkau masuk di hati saya. Jadilah Tuhan saya. Tinggallah dalam hati saya. Saya menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati. Engkau adalah anak Allah. Selamatkan saya. Tuntun hidup saya. Di dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat buat saudara yang baru mengikuti doa saya. Dan saya percaya kita diberkati oleh persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit bersama-sama dimanapun saudara berada. Bapa, terima kasih kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, dengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengenal kehendak-Mu, dan doa-doa kami menjadi doa yang sangat efektif. Berkati kami Tuhan, dan kami akan persembahkan sebagian berkat yang sudah Engkau berikan, percayakan kepada kami. Dan hamba berdoa berkati 30, 60, dan 100 kali lipat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah memberi persembahan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berserah. Sebentar kami pulang, hantarkan kami dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan kami, dan persekutuan yang akrab serta manis dengan arah Roh Kudus turun atas setiap kami di dalam nama Yesus. Kita yang terima dan percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sampai jumpa saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.